Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Pondok Pesantren Jabal Uhud. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kisah Ashab As-Sabti. Ashabu As-Sabti artinya orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Kisah Ashabus Sabti ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat dan surat. Pertama surah Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Kemudian dalam surah An-Nisa di dua ayat, pertama ayat 47 dan juga ayat 154. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 124, dan yang paling lengkap surah Al-A'raf ayat 163 sampai 167. Taib. Sebelum saya baca ayat yang mengkisahkan tentang kisah Ashabus Sabti ini, orang-orang yang melanggar di hari Sabtu, kisah-kisah dalam Al-Quran itu cukup banyak, karena pembahasan Quran itu secara keseluruhan terbagi menjadi tiga. Sepertiga bicara tentang akidah, sepertiga bicara tentang ibadah, dan sepertiga bicara tentang qasas, kisah-kisah, baik kisah para nabi, para rasul, orang-orang yang memusuhi nabi dan rasul, dan begitu seterusnya. Dan kisah-kisah itu terkandung 4 poin. Hampir seluruh kisah-kisah dalam Al-Quran itu terkandung 4 poin. Pertama, terkandung nilai dakwah. Nilai dakwah tentunya dakwah menuju tauhid. Yang kedua, dalam rangka menenangkan hati, terutama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Sini ada kalimat nusabbitu bihi fuadak, untuk menenangkan hatimu wahai Muhammad. Kemudian yang ketiga, terkandung penetapan akidah bahwa ada kehidupan setelah kematian berbentuk hari kebangkitan dan balasan. Dan yang terakhir, terkandung padanya qudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah sanggup menghancurkan siapapun yang melanggar perintahnya atau yang melanggar perintah utusannya. Itulah 4 perkara
kenapa kisah-kisah dalam Al-Quran itu dikisahkan kepada kita. Taib, saya akan cerita dulu secara singkat tentang kisah Ashabus Sabti, baru kita bahas Qurannya. Ashabus Sabti ini terjadi di sebuah desa namanya Ailah. Di sebuah desa namanya Ailah. Ada juga yang mengatakan terjadi di sebuah tempat namanya Madian. Ada yang mengatakan Ailah, ada yang mengatakan Madian. Ada yang mengatakan bahwa letaknya di Syam, tepatnya di Laut Merah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa tempat dan peristiwa ini terjadi di sebuah bahrun, di sebuah lautan antara Mesir dan Khatin. Di situ ada tempat namanya Ailah, Mesir dan Khatin atau Hatin pakai ha. Di situ ada sebuah tempat namanya Ailah. Lah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa umat-umat Bani Israel baik sebelum ataupun sesudahnya, Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada mereka hari Jumat itu sebagai hari Id mereka. Akan tetapi kemudian mereka tidak mengambil hari Jumat, justru mereka memilih hari Sabtu. Dan itu kerugian mereka. Mereka memilih hari Sabtu. Ada alasannya. Karena kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Dimulai hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Allah lengkap menciptakan langit dan bumi dan isinya. Kemudian di hari Sabtu Allah cuti. Allah istirahat karena lelah telah menciptakan langit dan bumi. Maka hari cutinya Allah itulah dijadikan hari cuti mereka. Maka Al-Quran membantah. Allah mengatakan wa ma massana min lughub. Wa ma massana min lughub. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak tersentuh dengan kelemahan, dengan kelelahan dan keletihan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tersifati dengan sifat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan ketika mereka memilih hari Sabtu, maka dalam syariat mereka hari Sabtu itu adalah hari di mana mereka Bani Israel memfokuskan untuk ibadah. Tidak boleh ada yang bekerja. Tidak boleh yang ke ladang ke ladang, yang ke laut ke laut, yang menjadi tukang-tukang, enggak boleh. Pokoknya hari Sabtu itu betul-betul dilarang bekerja. Jadi mereka fokuskan hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lah desa Ailah ini atau desa Madian ini terletak di pinggir pantai, sehingga hampir secara keseluruhan penduduknya itu mereka adalah para nelayan. Mereka hanya mengambil ikan di lautan. Itulah pekerjaan penduduk Ailah atau penduduk Madian ini. Dan ingat bahwa peristiwa ini di zaman Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam adalah nabi pertama sekaligus raja. Raja dan nabi. Itulah Daud alaihi salatu wassalam. Biasanya Bani Israel mereka tidak ada yang menggabungkan dua keutamaan ini. Jadi kalau jadi nabi, nabi saja. Kalau jadi raja, raja saja.
Tapi Daud alaihi salatu wassalam menggabungkan dua keutamaan ini, dan dia raja pertama plus juga nabi dari Bani Israel. Kemudian disusul oleh putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lah, di zaman Nabi Daud inilah peristiwa ini terjadi. Di sebuah kampung Aila atau Madian di Laut Merah atau mungkin perbatasan Mesir, wallahu alam, karena Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskannya. Ini hanya penelitian ahli tafsir. Jadi penduduk ini kerjaannya hanya nelayan saja, dan mereka boleh menangkap ikan itu mulai hari Ahad sampai hari Jumat saja. Hari Sabtu tidak boleh nangkap ikan. Masalahnya, justru di hari Sabtu itu ikan itu loncat-loncat, banyak sekali nampak oleh mata mereka. Tapi di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikannya enggak nampak. Jadi di hari Sabtu itu justru ikannya itu muncul. Boleh jadi kenapa hari Sabtu justru banyak ikan bahkan sampai loncat-loncat dan nampak? Karena mungkin insting ikan kan gitu. Ikan tahu bahwa hari Sabtu tidak ada yang tangkap dia, makanya ikan berani muncul ke permukaan. Ada juga kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala menguji Bani Israel yang ada di tepian lautan itu. Di tengah-tengah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah uji berpaling tidak ibadah mereka kepada ikan-ikan itu. Maka dimunculkan ikan-ikan itu di hari Sabtu. Rupanya ada satu orang yang kemudian berusaha untuk coba-coba, mungkin bahasa kitanya, dengan cara khilah. Khilah itu hendak menipu daya Allah dan juga ajaran Rasulnya. Jadi dia melubangi, buat lubang di tepi pantai itu, lubang yang sangat besar. Lah lubang itu kalau seandainya air surut, mereka lubangi. Tapi kalau air pasang, otomatis lubang itu akan tertimbun lautan. Lah ketika air pasang itulah ikan-ikan kemudian masuk ke dalam lubang itu. Ketika air surut, ikannya sudah ada di lubang itu. Tapi karena mereka masih mengagungkan hari Sabtu, mereka tidak mau mengambil ikan yang masuk di lubang itu hari Sabtu, tapi diambilnya hari Ahad. Jadi mereka pasang jala ataupun membuat lubang di hari Jumat, kemudian di hari Sabtu itu laut pasang, ikan masuk. Mereka sudah tahu di hari Sabtu itu ada ikannya, tapi karena mereka kemudian takut dengan hari Sabtu, diambilnya pula hari Minggu, padahal ikan itu hasil tangkapan hari Sabtu. Sehari dua hari, akhirnya orang yang mendapatkan ikan ini bercerita kepada tetangganya. Akhirnya tetangganya ikut-ikutan juga begitu. Kemudian tersebar lagi kepada tetangga yang lain, ikut-ikutan juga. Masang jaring hari Jumat untuk ikan hari Sabtu, diambil pula hari Ahad. Kan saya enggak ngambil ikan hari Sabtu, kata mereka. Ya. Akhirnya kemudian jumlah orang yang mengambil ikan di hari Sabtu itu, yang menggunakan khilah ini makin banyak, makin banyak. Satu hari lewat tidak ada azab, dua hari lewat tidak ada azab, satu bulan, kemudian lewat 2 bulan, 3 bulan, akhirnya karena tidak ada azab sama sekali, mulailah mereka terang-terangan ngambil ikan di hari Sabtu. Sudah tidak pasang jala lagi di hari Jumat untuk ikan hari Sabtu, diambilnya hari Ahad, sudah tidak perlu itu lagi. Langsung mereka ngambil ikan di hari Sabtu. Dan mereka tidak beribadah lagi kepada Allah Azza wa Jal, justru disibukkan dengan mengambil ikan di hari Sabtu. Dan jumlah mereka sampai 70.000, hampir separuh desa. Mereka ikut-ikutan. Mereka sudah tidak takut lagi dengan azab. Alasannya karena tidak kunjung ada azab. Katanya kalau seandainya ngambil ikan di hari Sabtu akan datang azab. Rupanya tidak juga. Maka mereka semakin banyak, kemudian mereka pun berbangga dengan banyaknya hasil tangkapan, sehingga jumlah mereka sampai 70.000 orang. Lah ketika itulah
manusia terbagi menjadi tiga. Manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sebanyak 70.000 orang itu, mereka adalah orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Mereka bermaksiat kepada Allah dan ajaran Rasulnya. Mereka terang-terangan mengambil ikan di hari Sabtu dan tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua yang mengingatkan, jangan ambil ikan dari Sabtu, nanti akan datang azab kepada kalian. Pokoknya diperingatkan, diingatkan dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya agar mereka jangan berani-berani mengambil ikan dari Sabtu, nanti akan datang azab kepada kalian. Dan jumlah mereka sedikit, hanya 12.000 saja. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok yang diam, tidak mau memperingatkan orang yang mengambil ikan di hari Sabtu, tetapi justru menyalahkan orang yang menyalahkan orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Seolah-olah dia mengatakan, sudahlah, biarkan saja dia ngambil ikan. Mereka adalah kaum yang akan diazab. Kenapa kalian pusing pula memikirkan mereka? Ini kelompok yang ketiga ini, memang mereka tidak ikut-ikut nyari ikan di hari Sabtu, tapi justru mereka melarang orang yang sedang melarang mengambil ikan di hari Sabtu. Kalau saya contohkan di masyarakat, nih pokoknya ada 3 orang nih bertetangga. Yang satu ahli maksiat, mungkin tukang mabuk. Yang satunya mengatakan, kau jangan mabuk. Yang satunya mengatakan, sudahlah, kamu jangan peringatkan orang yang mabuk, biarkan dia mabuk. Dosa-dosa dia tanggung sendiri. Jadi di masyarakat itu mesti orang itu terbagi menjadi 3 ini. Lah, orang-orang yang kemudian melanggar di hari Sabtu ini berusaha untuk dilarang, tapi ada juga yang melarang orang yang melarang kepada orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Akhirnya ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, marahlah orang-orang yang saleh ini. Orang-orang yang melarang ikan di hari Sabtu ini marah, karena mereka tahu bahwa kalau seandainya ini dibiarkan akan datang azab kepada mereka. Akhirnya mereka pun membuat benteng, ingin dipisahkan, ingin dipagar antara mereka dan orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Maka mereka membuat benteng tinggi-tinggi, jangan sampai mereka hidup dengan orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya terpisahkanlah orang-orang ini, orang-orang ahli maksiat dan orang-orang yang ahli taat ini. Tiba-tiba suatu hari, di balik tembok itu biasanya ramai para nelayan itu, dapat ikan banyak, ramai mereka. Tapi suatu ketika tiba-tiba di balik benteng ini senyap, tidak ada suara. Orang-orang soleh ini kaget, kenapa tidak ramai? Biasanya mereka tertawa mendapatkan ikan, bangga dan begitu seterusnya. Pada suatu hari tiba-tiba diam, tidak ada suara sama sekali, tidak ada keramaian sama sekali. Akhirnya kemudian penasaranlah orang-orang saleh yang di balik benteng ini. Cobalah kau lihat apa gerangan terjadi di balik tembok itu. Manjatlah salah seorang di antara mereka, ketika lihat dari benteng tidak ada orang, sama sekali tidak ada orang. Akhirnya mereka melaporkan bahwa di balik benteng tidak ada orang sama sekali. Padahal jumlah mereka 70.000 orang, nggak mungkin nggak nampak kan begitu. Akhirnya orang-orang soleh ini satu dengan yang lain berunding, ada apa? Dibuka enggak gerbangnya ini? Setelah mereka bermusyawarah, dibukalah gerbangnya. Rupanya berkumpul di depan gerbang ini monyet-monyet yang sedang menangis. Rupanya mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi qiradatan khasiin, menjadi kera-kera, monyet-monyet yang dihinakan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ahli tafsir mengatakan, yang muda-muda tiba-tiba jadi monyet, jadi kera, dan yang sudah tua mereka jadi babi. Qiradatan wal khanazir. Yang anak-anak mudanya jadi kera, yang orang tuanya jadi babi. Lah, monyet-monyet dan babi-babi ini mengenali keluarga mereka yang saleh yang di balik dinding ini. Ketika melihat itu paham, itu pamannya, itu iparnya, itu kerabatnya, tahu.
Tapi orang-orang soleh sudah tidak mengenal lagi mana kerabatnya, mana saudaranya. Akhirnya kemudian karena ketakutan ditutup lagi gerbangnya, karena mereka tidak bisa makan lagi, tidak bisa minum lagi karena sudah dirubah menjadi binatang. Maka ada yang mengatakan setelah 3 hari peristiwa itu, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka semuanya. Setelah mereka jadi babi dan jadi monyet itu selama 3 hari, karena mereka tidak makan dan minum, akhirnya kemudian Allah binasakan, tidak ada satupun yang hidup di balik benteng itu. Itu kisah secara global. Baik, kita akan masuk ke dalam kisah Al-Quran, kisah secara global. Kenapa sih kisahkan? Biar nyambung dengan Al-Quran yang saya baca. Saya akan mengutip satu surat saja, atau satu ayat, atau beberapa ayat dalam satu surat, surat Al-A'raf, karena ini cerita yang paling lengkap dalam surah Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim surra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Begini ikhwan, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu ada orang-orang Yahudi banyak. Bahkan ada 3 kabilah Yahudi. Pertama, kabilah Yahudi yang namanya Bani Qunaiqa. Yang kedua, ada kabilah Yahudi namanya Bani Quraidah. Dan yang ketiga, ada Yahudi namanya Bani Nadir. Bani Qunaiqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Itu 3 kabilah besar orang-orang Yahudi yang sudah lebih dahulu menduduki Madinah sebelum Nabi SAW. Tentu ada alasannya kenapa orang-orang Yahudi berhijrah sampai ke Madinah. Karena mereka meyakini bahwa di tempat itu akan muncul seorang Nabi. Walaupun belakangan setelah muncul Rasulullah, mereka justru mendustakan Nabi SAW. Lah orang-orang Yahudi itu ikhwatu fiddin di mana-mana dari dulu sampai sekarang menganggap bahwa mereka itu orang pilihan. Kita ini orang Islam, di mata orang Yahudi itu kayak pembantu, orang hina, orang lemah, orang yang tidak memiliki kemuliaan. Mereka menganggap bahwa orang-orang Yahudi itu anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah, yang Allah katakan tentang mereka, kalaupun kami masuk neraka paling beberapa hari kemudian direct masuk surga. Itu pengakuan mereka. Mereka menghina kita dengan merendahkan kita. Kemudian cerita-cerita tentang Bani Israel dulu ditutup-tutupi oleh orang Yahudi. Maka Nabi SAW disuruh menguji mereka, seolah-olah Allah mengatakan, wahai Muhammad, coba tanyakan kepada mereka orang Yahudi yang merasa sok suci, sok mulia, yang lain rendah, yang lain hina, yang lain pembantu mereka. Tanyakan kepada mereka tentang kisah sebuah desa, desa yang disebut dengan Aila atau Madian, yang berada di tepian Laut Merah, atau mengatakan perbatasan Mesir dan Hatin tadi. Tanyakan kepada mereka bagaimana kisahnya, karena mereka berusaha untuk menutupi kisah ini karena malu. Karena mereka kan merasa bahwa mereka itu paling tinggi derajatnya, paling mulia. Rupanya dalam kisah itu kakek buyut mereka dikutuk menjadi monyet dan juga babi. Lah makanya Rasul mengatakan disuruh untuk menanyakan kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qunaiqa. Tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kisah Bani Israel yang hidup di sebuah desa, di sebuah kampung, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hari Sabtu. Dengan apa?
dengan ikan. Karena saya katakan dari awal bahwa hari Sabtu itu hari yang sangat sakral bagi mereka. Tidak boleh ada orang bekerja satupun. Mereka wajib beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh ada yang bekerja apalagi sampai melaut menangkap ikan. Kemudian Allah katakan, idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim surra'a. Allah uji mereka dengan cara apa? Dengan cara ikan-ikan itu muncul di mana-mana, loncat-loncat lagi gitu kan, seolah-olah manggil-manggil, kemari tangkap saya, ya, help gitu ya. Apa ngomongnya ikan itu ya. Jadi seolah-olah ngejek ikan itu ya. Jadi akhirnya kemudian orang-orang yang di pinggir laut itu aneh, kok di hari biasa tak muncul, di hari Sabtu pula muncul kan gitu. Lah, makanya Allah mengatakan wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Ya. Ketika di luar hari Sabtu kok tidak datang ikan itu terapung. Rupanya Allah mengatakan kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah ujian Allah. Allah hendak menguji mereka. Allah hendak menguji keimanan mereka. Tergeming enggak ibadah mereka dengan ikan-ikan itu. Dan setiap manusia pasti diuji. Lihat Qarun diuji dengan harta. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dengan harta dan Qarunnya sekalian. Bal'am ibn Ba'urah diuji juga dengan jabatan dan harta. Akhirnya rugi dunia dan akhirat. Setiap orang ada ujiannya masing-masing. Lah di sini orang-orang Yahudi di zaman itu diuji dengan ikan ini. Akhirnya kemudian mereka pun tidak mau mengambil di hari Sabtu. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka ngambil dari Sabtu berarti melanggar perjanjian. Kalau melanggar perjanjian mereka akan dilaknat, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka membuat khilah, membuat tipu-tipu bahasa kitanya. Mereka mau mengambil ikan di hari Sabtu tak berani. Makanya mereka pasang jaring di hari Jumat, untuk ikan di hari Sabtu diambilnya hari Ahad. Tipu-tipu tidak tuh? Tipu-tipu namanya. Ya kan? Intinya kan ikan di hari Sabtu. Makanya sebagian mereka membuat lubang karena tahu nih hari Sabtu ini laut akan pasang. Ketika pasang ikan masuk lubang kan gitu ya. Nanti pas minggunya kita ambil. Rupanya cara seperti ini dilakukan oleh umat Islam. Ini yang ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kata Rasulullah, sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Sejengkal, mereka sejengkal, kita sejengkal. Mereka sehasta, kita sehasta. Mereka sekilo, kita ikut sekilo juga. Sampai kalaupun sekalipun mereka masuk ke lubang biawak padang pasir yang berliku sekalipun, pasti kita akan ikut di belakangnya. Artinya walaupun tata cara mereka itu susah untuk ditiru, menyakitkan untuk ditiru, pasti ada saja orang Islam ikut-ikutan mereka. Contohnya apa? Coba lihat antum anak-anak jalanan itu, ya kan? Yang dibolongi telinganya sampai sebesar ini botol aqua. Itu pernah dengar? Nah lihat, ya kan? Jadi sampai delewer sininya itu, kemudian ditaruh tutup botol aqua di sini, sampai dikasih jentik lagi di sini, jentik lagi di sini. Itu kan menyakitkan itu. Itu budaya siapa itu? Budaya orang gila itu, ya kan? Itu budaya orang-orang kafir. Walaupun seperti itu ditiru juga tuh. Orang Islam juga yang niru kan itu ya. Sampai rambut kayak jengger ayam. Gak jelas warnanya. Kuning, hijau, di langit yang biru di sini semua ada. Ya kan? Kan repot ikhwan. Jadi ada orang-orang yang niru kayak gitu coba. Nauzubillah. Walaupun kayak gitu ditiru juga tuh. Ya. Makanya dari sini umat Islam ini kata Rasul akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Maksudnya kalau tidak ikut Yahudi ya Nasrani dalam muamalah mereka. Makanya lihat bagaimana
ada umat Islam itu yang wa makarullaha, mereka hendak membuat makar kepada Allah dalam muamalah mereka, dalam pakaian mereka, dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka. Ada orang-orang yang buat khilah seperti ini. Contoh umpamanya, ada seorang suami yang sudah mentalak istrinya 3 kali. Saya ceraikan kamu, rujuk lagi. Saya ceraikan kamu, rujuk lagi. Saya ceraikan kamu, rujuk lagi. Saya ceraikan kamu. 3 kali cerai, tidak boleh rujuk dalam Islam. Dia harus menikah dengan laki-laki lain sampai diceraikan, baru boleh kembali ke suami yang pertama. Akhirnya dibuat sandiwara. Karena dia masih sayang sama istrinya, dia sewa orang. Bang, mau enggak kawin sama mantan istri saya? Tapi semalam saja saya bayar, kau nikah, ceraikan habis itu. Itu tipu-tipu namanya. Tidak sah nikahnya. Ya. Atau mamanya antum berdua punya kambing, berserikat, jumlahnya 60 kambing. Padahal setiap 40 kambing itu zakatnya 1 kambing. Ketika datang waktu zakat, kita pisah sajalah kambing kita. Kan 60 kita bagi 2 saja, kamu 30 ambil, saya 30 ambil. Kan tidak keluar zakat tuh katanya. Itu namanya tipu-tipu. Ya. Jadi umat ini suka tipu-tipu tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang seperti ini terjadi kepada umat Islam. Makanya kemudian ketika itu ada orang yang geram, berusaha untuk menghalang-halangi orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Jangan diambil ikan dari Sabtu. Ini hari mulia, hari sakral. Jangan sampai azab Allah turun kepada mereka. Tiba-tiba Allah katakan apa? Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diadab Allah dengan adab yang sangat keras? Udah biarkan saja. Ini kelompok yang kedua nih. Dia tidak suka dengan orang yang sedang menasihati orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Ngapain sudah? Kenapa kamu harus menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diadab Allah dengan adab yang sangat keras? Biarkan saja mereka. Apa urusan kamu dengan mereka, katanya. Ini kelompok yang kedua, tidak suka kalau ada orang yang memperingatkan. Lah orang-orang yang memperingatkan menjawab, ya. Apa? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. 2 alasan. Apa alasannya? Agar kami mempunyai alasan di hadapan Allah. Nanti Allah akan tanya kepada kami, kenapa kau tidak tegur mereka? Kami katakan, kami sudah tegur, tapi mereka masih seperti itu ya Rabb. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Boleh jadi setelah kami nasihati mereka mau kembali, takut kepada Allah. Akhirnya mereka menghentikan pencarian ikan di hari Sabtu. Jadi 2 alasan kenapa orang yang baik-baik ini menasihati, orang-orang soleh ini menasihati orang-orang yang sedang mengambil ikan di hari Sabtu. 2 alasan. Pertama, agar lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedua, boleh jadi supaya mereka dapat hidayah, kemudian kembali bertakwa. Kemudian Allah katakan, falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'sin bima kanu yafsukun. Allah mengatakan, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Jadi karena lamanya mereka mencari ikan di hari Sabtu, jadi mereka kan sudah buat khilah tuh, pasang jaring hari Jumat untuk ikan hari Sabtu, kemudian diambilnya hari Ahad. Setelah bertahun-tahun kok nggak ada apa-apa, akhirnya mereka betul-betul mengambil langsung di hari Sabtu. Lama-lama nggak ada apa-apa juga. Mereka ini gimana? Katanya kalau kami ngambil ikan dari Sabtu akan datang azab. Kami ini sudah ngambil ikan dari Sabtu, tak ada apa-apa katanya. Mereka lupa. Makanya Allah mengatakan, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
Lihat bagaimana ancamannya. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lakum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang kepada mereka, maka Allah katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Tadi saya katakan kisahnya. Jadi ketika orang-orang saleh ini berusaha untuk menasihati, tidak bisa juga. Datang pula kelompok yang ketiga. Sudah, ngapain kau nasihati mereka? Urusan mereka, mereka itu orang yang akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak bisa gitu. Supaya kami lepas tanggung jawab di hadapan Allah, atau minimal mereka sadar. Karena juga mereka makin sombong, dinasihati makin sombong, dinasihati makin sombong, akhirnya mereka pun membuat pagar pembatas. Hati-hati. Antum kau dinasihati jangan sombong. Karena di antara antum jangan begini, malah begini, jangan begitu, malah begitu pula. Maunya antum apa kan itu? Jadi ada orang-orang yang dinasihati itu kepalanya susah, harus dipalu mungkin ya. Kepalanya itu biar agak encar gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, padahal setelah kemudian dibuat benteng itulah dipisahkan mana ashabul haq, orang-orang yang di atas kebenaran, dan mana ashabul batil, orang-orang di atas kebatilan. Tahu-tahu beberapa waktu setelahnya apa ribut di belakang itu? Antum dengar pengajian atau ngaji sendiri? Mana musrifnya nih? Nanti saya kalau dengar lagi tolong keluarkan aja. Ya. Jadi sekali lagi, jadi akhirnya orang-orang saleh ini membuat benteng antara orang-orang yang mereka berusaha untuk mencegah kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan, dengan orang-orang yang mereka terlibat dalam kemaksiatan karena mencari ikan di hari Sabtu. Buat benteng besar, dipisahkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada mereka. Menurunkan azab kepada mereka berupa mereka dibuat seperti kera yang dihinakan. Kera, betul-betul kera. Ya. Makanya kemudian ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian apa yang terjadi pada zaman Bani Israel di masa Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam ini? Jadi kalau ada orang bertanya, apakah sekarang kera-kera yang ada di hutan-hutan itu, kan banyak tuh kera di hutan itu. Kalau antum ke jembatan berapa itu, jembatan terakhir ya, dekat penampungan orang kena Covid itu, di Barelang sana itu keranya di jalan-jalan tuh, banyak kera. Jadi kalau antum naik motor dihadang kera di sana. Yang nilang itu bukan polisi, kera. Ya. Antum bawa apa gitu kan? Dihadang sama kera-kera itu. Apakah kera-kera di zaman sekarang yang banyak di kebun binatang, di hutan-hutan itu adalah kera-kera keturunan Bani Israel yang dikutuk itu, ataukah berbeda? Ya. Maka para ulama mengatakan ada hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dikeluarkan Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-qiradatu wal khanaziru hiya mimma musikh. Hadhihi al-qiradatu wal khanaziru allati naraha fil waqi hal hiya min ajyal au naslul mamsukhin. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kera-kera yang terjadi, yang nampak di mata kita itu, banyak kera di mana-mana, apakah ini keturunan kera-kera yang pernah dikutuk di zaman Bani Israel di tempat Aila atau Madian itu karena mereka tidak mengagungkan hari Sabtu, ataukah kera yang berbeda? Ataukah mereka keturunan kera-kera itu yang dikutuk itu? Maka Nabi SAW bersabda, innallaha lam yaj'al limaskhin nasalan wala akban wa innal qiradata wal khanazira kanu qabla dhalik. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak menjadikan
kera-kera yang dulu kejadian orang dikutuk menjadi kera itu memiliki keturunan. Kenapa? Karena setelah 3 hari mereka mati. Setelah 3 hari mereka mati artinya tidak punya keturunan sama sekali. Ataupun babi-babi yang kemudian dikutuk menjadi babi orang tuanya itu langsung mati setelah 3 hari dan tidak punya keturunan. Dari sini menunjukkan bahwa kera dan babi hari ini bukan berarti kera dan babi keturunan Ashabus Sabti tadi, bukan. Karena sebelum dan sesudahnya itu sudah ada kera, sudah ada babi. Dari sini menunjukkan bahwa kera-kera dan babi-babi hari ini bukan berarti keturunan kera dan babi Ashabus Sabti. Dan apakah mungkin ikhwan, setelah kejadian ini umat ini juga akan mengalami hal yang sama dengan Bani Israel? Maka Nabi SAW mengatakan mungkin. Perhatikan hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Kata Rasul, di antara umatku ini pasti akan terjadi khasfun. Khasfun itu artinya kalau melihat ke atas artinya gerhana, kalau melihat ke bumi artinya gempa. Maka umat ini pasti akan mengalami gempa dan juga gerhana. Wa maskhun, dirubah bentuk dari manusia menjadi binatang. Ya, jadi akan ada orang-orang yang akan dirubah bentuknya dari manusia menjadi binatang. Mungkin bentuk badannya ataupun sifat-sifatnya kayak binatang. Dinasihati tidak mau dengar, kayak binatang. Ya, jadi ada orang-orang itu yang mereka tidak bisa dinasihati, persis seperti Bani Israel Ashabus Sabti ini. Ataupun mungkin juga akan dirubah. Saya terbaca dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Hazm ma'ruf, pengarang kitab Al-Muhalla, seorang ulama Andalus. Jadi beliau menceritakan tentang kisah di zamannya. Jadi ada hadis Nabi SAW, siapa yang mendahului imam, Rasul kan melarang, jangan sampai mendahului imam dalam salat, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah kepalanya dengan kepala keledai. Dalam hadis kan seperti itu. Jadi seorang laki-laki di zaman Ibnu Hazm ini penasaran, gak benar hadis itu katanya. Masa sih kalau orang mendahului imam dalam salat nanti kepalanya jadi keledai katanya. Akhirnya dia coba-coba tuh, dia menentang hadis tadi. Ketika salat, ketika ruku, imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Imam belum bangkit, sudah bangkit. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul merubah kepalanya seperti kepala keledai. Habis salat jadi keledai kepalanya. Itu terjadi di zaman siapa? Imam Ibnu Hazm. Makanya Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya akan ditimpakan kepada mereka azab ataupun fitnah. Fitnah atau azab yang sangat pedih. Jadi orang-orang yang menyelisih sunnah itu terkadang azabnya hari itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala kirim. Maka di zaman Rasul ada orang yang makan dengan tangan kiri. Maka Rasul mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Orang ini belum dicoba sudah mengatakan mastata'tu ya Rasul, aku tidak bisa Rasul. Kurang ajar enggak tuh? Belum dicoba sudah bilang enggak bisa wahai Rasul. Maka Rasul doakan, idzan mastata'ta abadan, kalau begitu engkau tidak akan bisa selamanya. Setelah Rasul mengatakan seperti itu, dua-duanya enggak bisa diangkat. Yang kanan enggak bisa diangkat, yang kiri enggak bisa diangkat. Jadi setruk. Coba melawan Nabi SAW. Ya. Ada juga yang kemudian melawan hadis Nabi SAW. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi thalathan. Kata Rasul, apabila kalian bangun dari tidur, cuci tangan 3 kali. Jadi kalau antum nanti malam tidur, besok pagi sebelum mengambil makanan, sebelum berwudu, sebelum apa saja, cuci dulu tangan 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu tangan kita ini menginap di mana semalam. Karena antum tidak tahu, karena tangan antum kan nggak diikat. Nanti belusukan kemana-mana tangannya.
ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan, nggak tahu tangan kita kemana-mana. Ya, masuk ke dalam sarung, keluar sarung, macam-macam. Jadi kata Nabi, cuci, karena dikhawatirkan tangan kita ini kemana-mana. Ada pula seorang yang kurang ajar dengan hadis Nabi SAW. Dia mengatakan, ana adri aina batat yadi, saya tahu di mana tanganku menginap semalam. Rasul mengatakan enggak tahu, dia pula mengatakan tahu. So tahu berarti kan. Akhirnya memang Allah uji dia. Pas keesokan dia tidur, kemudian dia bangun, apa yang terjadi? Satu hasta tangannya masuk ke liang dubur. Satu hasta berapa? Dari sini ke sini nih, satu hasta nih. Coba, masuk ke liang dubur. Ketika bangun kaget dia, tangannya sudah ada dalam dubur. Sekarang tahu di mana dia menginap kan? Inilah orang-orang yang menghina Nabi SAW. Rasul mengatakan tidak tahu, kau pula mengatakan tahu. Ya. Makanya terkadang ada azab Allah Subhanahu wa taala itu disegerakan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai seseorang itu menghina sunnah Rasul, tapi agungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan umat ini pun sama, akan terjadi maskhun, akan dirubah. Kemudian sahabat bertanya, kira-kira kalau seandainya itu terjadi, itu kapan wahai Rasul? Maka dengarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil qainat wal ma'azib wa syuribatil khumur. Kalau sudah tampak al-qainat, para biduan-biduan wanita, wal ma'azib, banyaknya alat-alat musik, wa syuribatul khumur, dan diminumnya khamar, maka manusia akan berubah jadi binatang. Mungkin badannya tetap manusia, tetapi hati dan otaknya jadi binatang. Lihat kalau orang mabok, kemudian di situ ada alat musik, di situ ada perempuan, kayak di diskotik itu udah nggak bedanya dengan binatang. Ya, nggak punya akal. Kadang-kadang kemudian orang mabok ini keluar ke sepoyongan, masuk di got, disangka tidur di kasur, bangun-bangun dalam got katanya. Itulah orang nggak sadar, orang stres. Kadang-kadang nampar orang nggak usah ditampar dia. Kadang-kadang ngaco nggak karu-karuan. Ya. Jadi orang-orang ini sudah dirubah, ataupun nanti boleh jadi kejadian Ashabus Sabt tidak akan terulang. Ya. Artinya di sini bahwa makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 65-66, apa kata Allah? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya kalian sudah tahu orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami firmankan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang akan datang kemudian. Kita-kita ini yang akan datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah di antara kilasan kisah Ashabus Sabti, dan ini pelajaran besar bahwa begitulah Allah Subhanahu wa taala hinakan orang-orang Yahudi yang merasa mereka lebih mulia dan yang lainnya hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita akan buka tanya jawab.